Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersama malam hari ini, mari kita siapkan hati, kita naikkan pujian dan syukur. Saya percaya bahwa kita semua mengalami kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Sebab itu sama-sama kita berkumpul satu hati di dalam hadirat-Nya. Kita bawa setiap hati kita untuk datang memuji nama Tuhan. Mari bersama satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami datang mengucap syukur untuk semua yang Tuhan beri atas hidup kami. Kami mau bawa setiap persembahan kami, hidup kami, pujian kami, nyanyian kami hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas. Engkau yang melakukan mujizat-Mu atas hidup kami, kesembuhan, pemulihan atas hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu atas hidup kami. Ini pujian kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih. Kami percaya mujizat-Mu, kuasa-Mu tak pernah berhenti Tuhan. Engkau menyediakan bagi setiap kami sesuai dengan rancangan dan waktu-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari bersama naikkan pujian-Mu. Sebab Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu Bersama-sama mari naikkan pujian-Mu, nyatakan Bapa-Ku, Engkau ajaib, amin, segala rancangan-Mu, Tuhanku sanggup, Tuhanku, Engkau heran, segala perbuatan-Mu Tuhan. Dengan iman, dengan hati yang percaya kami nyatakan Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapa-Ku, sebab Engkau ajaib Tuhan, segala rancangan-Mu Engkau heran, Tuhanku heran perbuatan-Mu. Haleluya. Engkau sanggup
Tuhanku, perbuatanmu heran, perbuatanmu, pemeliharaanmu sempurna atas hidup kami. Sebab itu dengan hati yang percaya Tuhan kami nyatakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Terjadi sebab kami tahu Tuhan, Kau yang pegang hidupku. Kami bersyukur. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna atas hidup kami sampai hari ini. Kami percaya kami punya Tuhan Allah yang sanggup. Engkau ajaib atas segala perbuatan-Mu Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang heran. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, Tuhanku, Engkau heran, amin, perbuatanmu. Sebab hati kami percaya Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Kau selalu setia dalam hidup kami ya Tuhan. Kau menyediakan semua yang kami perlukan ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau membuktikan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Sehingga malam hari ini ya Tuhan kami boleh ada. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan sempurnalah jalan-Mu dalam hidup kami.
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, amin ya Tuhan. Kau Kau setia, Kau mulia, Bapa, karena Engkau Bapa yang setia dalam hidup kami. Kau tunjukkan kasih setiamu. Segala yang kami perlukan, Engkau yang menyediakan ya Tuhan. Amin Yesus Tuhan. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, karena Engkau Bapa yang setia dalam hidup kami ya Tuhan. Mari umat Tuhan naikkan syukurmu kepada Tuhan, katakan Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang kami perlukan. Kau sediakan ya Tuhan. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi sama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia. Kau yang menyediakan, Kau menyediakan yang ku Kau setia, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang. Kesetiaanmu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya ya Tuhan. Karena Kau Bapa yang setia ya Tuhan. Oh haleluya. Kau menyediakan yang ku Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kasih setiamu ada dalam hidup kami. Kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kehidupan kami ya Tuhan. Tetapi kesetiaanmu selalu ada dalam hidup kami ya Tuhan. Dan Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami.
Engkau yang terus menyertai kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan Engkau yang menyediakan segala sesuatunya, semua yang kami perlukan melimpah atas kami. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang sampai dulu selamat. sekarang dan selamanya. Terbukti kesetiaan-Mu ya Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku Yesus, Kau setia. Kau Tuhan, Kau setia, setia. Kau Bapa yang setia ya Tuhan. Bapa, Kau setia. Sungguh kesetiaan-Mu terbukti Tuhan. Engkau yang menyertai setiap kami sampai malam hari. Kami mau berjalan terus bersama dengan-Mu ya Tuhan. Yesus, Yesus. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. bersama kami. Tangan-Mu yang pegang, pegang hidupku. Ku yakin Kau bersama kami. Mari dengan segenap hati kita naikkan pujian ini. Yes. Kau yang bersama dengan kami, berjalan bersama kami, bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku. Ku yakin Kau bersama. Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, Ku tak takut, tak gentar, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu
yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama Tuhan yang kami. bersama Kami berjalan bersama. biar kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Karenanya kami gak perlu takut, kami gak perlu gentar, sebab kami bersama Tuhan dengan Engkau. Yes, Kau menyertai setiap langkah kami. Tuhan yang bersama kami. Kami berjalan bersama kami. tanganmu yang pegang hidupku. Ku yakin Kau bersama kami. Engkau Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami, menuntun langkah setiap kami. Karenanya kami tak perlu takut, kami tak perlu khawatir, kami tak perlu gentar, sebab Tuhan memegang tangan setiap kami. Kau yang memberikan kekuatan dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh, Tuhan yang bersama kami. berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami. Kami berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku. Ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami. Berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami. Berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku. Ku yakin Kau bersama kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan kembali kumpulkan kami di Mezbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu kami mau merenungkan firman-Mu hari ini, biar firman Tuhan dapat menuntun hidup kami, dapat mengubah hidup kami, mengubah karakter kami, dan membuat kami boleh mendapatkan perkenanan Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam ini. Dan saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Baik ya, saya akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita boleh semakin hari semakin teguh di dalam Tuhan. Iya, shalom Ibu. Nama saya Via, saya berasal dari Manado. Iya, shalom Via dari Manado.
Saya diberkati dengan berbagai firman Tuhan yang Ibu sampaikan dan saya sudah mengikuti khotbah-khotbah Ibu sejak bulan Oktober tahun 2020 ya. Puji Tuhan, saya sudah berjanji pada Tuhan bahwa jika saya kembali ke Manado dengan ya keadaan selamat, saya akan bersaksi kepada semua orang termasuk jemaat Misbah Doa. Beberapa bulan yang lalu teman saya menawarkan sebuah proyek di Raja Ampat untuk saya dan juga beberapa teman yang akan dilaksanakan ya pada bulan ini. Waktu itu tanpa pikir panjang saya terima saja karena memang sedang libur sekolah. Pada beberapa bulan yang lalu saya mengajukan izin ke pimpinan sekolah tempat saya mengajar dan dengan mudahnya saya mendapatkan izin. Ya, saat sedang mengumpul-ngumpul dengan rekan-rekan guru, tiba-tiba seorang guru menceritakan kepada saya tentang ada seorang peramal yang meramalkan akan terjadi bencana alam ketika itu di Manado dan benar ya katanya terjadi. Di Sulut ya terjadi benar ya di kepulauan dan itu benar-benar terjadi sesuai dengan ramalannya. Dan rekan-rekan guru yang lain juga bercerita bahwa peramal itu juga meramalkan bahwa akan ada kecelakaan pesawat di Indonesia, tapi disebutkan di daerah mana tapi tidak disebutkan di daerah mana. Ketika saya mendengar perkataan itu, saya menjadi kacau, Bu, ya. Saya menjadi kacau ya karena saya ketakutan perkataan itu ya. Saya ingat terus dalam pikiran saya dan saya akhirnya membiarkan ketakutan menguasai saya hampir selama 1 bulan. Tetapi saya tidak sadar bahwa sebenarnya disitulah saya mulai ya bergumul dengan Tuhan. Saya tidak pernah cari berita lagi. Saya tidak pernah mencari berita tentang ramalan. Ya, tetapi melintas di internet dan saya fokus dengan apa? Saya hanya fokus kepada apa maunya Tuhan. Saya akhirnya berdoa minta tanda Tuhan kalau mama saya masih sakit, ya maka saya menjadikan ini pertanda bahwa saya tidak akan pergi berangkat. Dan ternyata mama saya semakin sehat, malah mendukung saya untuk melanjutkan proyek ini. Tapi saya masih gelisah dan saya membiarkan terus ketakutan menguasai saya. Sehingga beberapa hari yang lalu seorang teman ya berdoa buat saya dan dia mengirim ayat di grup doa kami. Ya, dia kirimkan kepada saya dari Mazmur 121 ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan dan ia akan menjaga nyawamu. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Iya, dan akhirnya tibalah saat keberangkatan. Ya, dan saya tidak memberitahu siapapun ya tentang kegelisahan saya itu. Dan saya akhirnya bangun ya, saya berdoa dan berkata, Tuhan engkau yang menjaga nyawaku dan hari ini aku mau jalan. Tuhan yang pegang tanganku ya, kalau belum waktunya aku mati pasti aku tidak akan mati. Dan kalau aku kembali dengan selamat aku akan bersaksi ke semua orang. Singkatnya ya saya pulang pergi dalam keadaan baik, Bu, dan cuaca juga selama take off, landing semuanya aman dan lancar dan bahkan nyaman sekali. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Ya, saya sebelumnya pernah mendengar ya, saya sebelumnya pernah terbang juga beberapa kali ke luar negeri dengan penerbangan yang 8 sampai 9 jam. Tapi saya tidak pernah sekhawatir ini. Herannya ya, ini dari Manado ke Sorong yang hanya dalam waktu 1 jam lebih saya sampai gemeteran.
Tapi saya yakin Tuhan izinkan ya teman saya itu berkata tentang ramalan itu supaya saya tetap bergumul, dan Tuhan mau mengingatkan bahwa damai sejahtera lah yang harus memerintah dalam hati saya dan bukanlah ketakutan. Sekian kesaksian saya, Bu. Maaf jika kesaksian ini panjang. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Saudara, ya dari kesaksian ini kita bisa belajar ya bahwa seringkali ya itulah manusia, saudara ya, ketika mendengar begini, mendengar begitu, lalu kita ini mulai panik ya, kita ini mulai khawatir, mulai tertekan. Padahal kita tahu bersama, saudara, bahwa ya itulah ya, Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita. Sehebat apapun orang mau meramal, seringkali ramalan-ramalan itu hanya mendatangkan ketakutan, intimidasi, kekhawatiran. Dan kita nih harus peka hari-hari ini. Kenapa saudara? Karena banyak orang akhirnya membiarkan dirinya dikuasai oleh roh ketakutan, roh kekhawatiran, dan mereka tidak mau lagi mempercayai firman Tuhan. Saat kita takut, saat kita khawatir, itu artinya kita meragukan Tuhan. Ya, hanya gara-gara mendengar ramalan. Orang meramal bebas aja, apa dia mau ramal ya. Tapi kita lihat bahwa Tuhan yang pegang kendali. Kita harus lebih percaya pada perkataan Tuhan dan bukan pada perkataan manusia. Saya berulang kali berbicara, orang yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan berkata bahwa ya kalau belum waktunya kita mati, ya kita gak akan mati. Tapi kalau sudah waktunya, berarti ya sudah selesai semuanya. Saya percaya saudara, hari-hari ini iblis itu mau berusaha untuk membuat iman kita goyah, untuk membuat ya iman kita gagal. Tapi saya juga berdoa biarlah kita semua jemaat Mesbah Doa boleh menang ya, supaya kita ini sampai di garis yang terakhir. Jangan membiarkan iblis itu terus menggoncangkan iman kita sehingga kita ini akhirnya melupakan Tuhan, melupakan kedaulatan Tuhan yang terus menyertai kita. Ya, dan buktinya saudara, segala kekhawatirannya tidak terjadi. Terus ngapain 1 bulan diserang kekhawatiran oleh iblis ya. Sebulan lebih diserang kekhawatiran. Hari ini kita harus sungguh-sungguh percaya dan berserah kepada Tuhan. Orang yang percaya pada Tuhan tidak khawatir. Orang yang berserah pada Tuhan tidak takut. Tapi orang yang takut, orang yang khawatir, orang yang cemas, itu tanda Anda tidak mempercayai Tuhan. Iya, baik saudara, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat Via dari Manado kesaksiannya. Ya, saya percaya engkau sudah dimenangkan hari ini dari roh ketakutan. Kemarin kita sudah membaca saudara. Nih kalau kita bicara tentang ketakutan, Esther nih ya. Harusnya Esther itu dikuasai ketakutan. Kenapa? Karena besok itu kalau dia menghadap raja, raja tidak berkenan mengulurkan tongkat, maka dia dihukum mati. Ya, tetapi karena Esther percaya kepada Tuhan sehingga dia berkata, ya kalaupun memang aku harus mati ya dengan cara seperti ini, maka ya biarlah aku mati ya, kata Esther. Ketika Mordekai berkata, jangan kau pikir karena engkau ada di dalam istana raja engkau akan luput ya daripada malapetaka itu. Dan akhirnya Esther berdoa dan berpuasa, lalu dia memaklumkan untuk semua harus berpuasa 3 hari bagi dia karena dia akan menghadap raja saudara. Lalu Esther memberikan permintaan ya, dan Esther berkata kepada semua ya, Esther berkata kepada orang-orang Yahudi yang ada di sana ya, dia bilang ya biarlah ya kalau memang ya sudah waktunya aku harus mati, ya terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara, seringkali ya kita ini takut dengan kematian, takut dengan apa-apa tuh ya, padahal tidak akan terjadi. Coba bayangkan kalau Esther waktu itu dikuasai oleh roh ketakutan. Lalu dia takut, besok aku mati, pasti dipancung, digantung, aku mati ini kalau raja gak berkenan. Ya, kita belajar dari kitab Esther juga tentang mengalahkan ketakutan saudara. Ya, coba bayangkan kalau Esther takut dan membiarkan dirinya dikuasai oleh ketakutan, lalu dia tidak menghadap raja, maka seluruh orang Yahudi
mati yang ada di benteng Susan. Bahkan Esther pun mungkin akan dibunuh, saudara. Ya, tetapi karena dia berkata kalau memang waktunya aku harus mati, ya terpaksa aku harus mati, ya biarlah aku mati. Ya, orang yang mempercayai Tuhan sungguh-sungguh tidak ragu, tidak bimbang. Esther berkata lalu dia menghadap raja. Dan Alkitab berkata, saudara, raja mengulurkan tongkatnya. Lalu Esther meminta permintaan, raja menghadiri perjamuan makan 2 malam berturut-turut. Mordekai Haman juga diundang. Dan ketika Haman diundang, Haman berbicara kepada keluarganya bahwa ya dia itu diundang oleh raja, aku ini loh dapat kedudukan, dihormati oleh raja, nggak ada orang lain yang diundang selain aku dan raja. Ya, dan Tuhan memberikan hikmat kepada Esther. Bahkan ketika dia bercerita kepada istrinya dan juga sahabat-sahabatnya berkata, bikin tiang gantungan aja, tiang pancung buat Mordekai. Lalu temannya ini Haman mendengarkan nasihat dari keluarga dan sahabat-sahabatnya, dia membuat tiang gantung, saudara. Ya, yang tingginya 50 hasta. Lalu ya untuk katanya besok pagi maka Mordekai akan dipersembahkan, disula, diikat pada tiang itu, ya. Dan mereka bersuka cita. Nah, sekarang kita masuk Esther pasal yang ke-6. Ya, Mordekai dihormati. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur, maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah. Lalu dibacakan di hadapan raja, dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, 2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh raja Ahasiweros. Saudara, kita lihat dari sini setelah Esther bertindak menghadap kepada raja, ya Tuhan yang bekerja. Ya, Esther dan Mordekai dipakai Tuhan hanya untuk bertindak saja. Soal bagaimana akan terjadi itu urusan Tuhan. Bahkan kita melihat di sini Esther belum melakukan apa-apa. Esther hanya menjamu makan. Esther juga bingung mau menyampaikan sama baginda ini bagaimana ya. Nanti kalau dia salah ngomong dia bisa dibunuh. Aduh, bagaimana ya. Besoknya Esther bilang besok kita akan makan lagi. Malam itu raja gak bisa tidur, saudara. Dan ketika raja tidak bisa tidur, dia perintahkan anak buahnya, coba ya bacain itu kitab sejarah dari kerajaan kita, daripada aku ndak bisa tidur. Saudara tahu itu siapa yang melakukan? Kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Ya, itu Tuhan yang melakukan sampai akhirnya raja ndak bisa tidur. Lalu dia bilang bacakan sini ya kitab sejarah itu. Lalu dibacakanlah di hadapan raja sampai ke satu kisah tentang Mordekai. Dulu pernah memberitahukan kepada raja ada 2 orang pengawal raja, sida-sida raja yang akan berusaha membunuh raja, saudara. Lalu dibacakan cerita tentang Mordekai itu. Coba saudara, ketika kita bertindak dengan iman, Tuhan yang akan menyelesaikan semua perkara kita. Siapa yang menduga kalau ceritanya akan menjadi seperti itu? Ya, Esther hanya berpuasa, tapi Tuhan yang sanggup bekerja, saudara. Dan dikatakan di sana akhirnya raja ketika dibacakan tentang kebaikan Mordekai yang pernah menyelamatkan raja dari sida-sidanya yang akan membunuh raja Ahasiweros, ayat 3, maka bertanyalah raja. Raja tanya kepada anak buahnya, ya, oh iya ya, Mordekai itu dulu pernah ya meluputkan aku dari kematian. Lalu kehormatan apa yang sudah diberikan kepada Mordekai? Ayat 3 berkata, maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu pun. Saudara, padahal Mordekai juga tidak mau, ya, dan tidak ingin, tidak pernah terbersit menerima apapun karena kebaikannya itu. Tapi ingat, ya, manusia boleh lupa kebaikan kita, tapi Tuhan tidak akan pernah melupakan. Secara manusia, ya, sudah lama peristiwa ini. Raja pun sudah tidak ingat.
Satu malam raja ndak bisa tidur, suruh baca-baca kitab sejarah. Tiba-tiba muncullah kisah yang tercatat dalam kitab itu bahwa Mordekai pernah menyelamatkan raja dari upaya pembunuhan. Ayat yang keempat, maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada Baginda bahwa ia hendak menyulakkan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduanda raja kepada Baginda, itu adalah Haman. Tiba-tiba ini lagi raja berpikir tentang yang saya perlu kasih penghargaan buat Mordekai ini karena dia sudah menyelamatkan nyawa saya. Tiba-tiba Haman datang, ya, ada di luar. Lalu raja bertanya, siapa itu yang datang? Coba lihat. Oh, itu Haman, raja. Dan Haman ini datang dengan maksud untuk mohon izin kepada Baginda raja, besok dia mau gantung Mordekai di tiang gantungan. Raja digerakkan Tuhan sedang berpikir mau beri penghormatan apa untuk Mordekai yang sudah berjasa kepada dia, saudara. Lalu ya, raja bertanya, lalu ada yang menjawab, itu adalah Haman berdiri di pelataran. Maka titah raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Raja tanya ini, Haman ini mau tanya sama raja, dia mau gantung Mordekai di tiang gantungan besok. Dia belum sempat ngomong, ya raja udah ngomong, Haman, mumpung kau datang nih ya. Kira-kira kalau ada orang yang berjasa kepada raja dan juga kerajaan, ya apa ya yang harus diberikan kepada orang itu? Ya, jadi Haman belum sempat ngomong, raja sudah ngomong duluan, bertanya kepada dia, apa yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, ya ini kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripada kepadaku? Lihat saudara, orang yang iri hati, sombong, gila hormat, gila jabatan, ya pikirannya itu selalu untuk tertuju pada dirinya. Ketika raja bertanya begitu, dia udah GR, dia bilang, pasti saya nih yang mau dikasih kehormatan karena berjasa kepada raja. Siapa lagi yang mau diberi kehormatan kalau bukan saya? Ayat 7, oleh karena itu jawab Haman kepada raja mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya. Ayat 8, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah ya dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Ya saudara, kita lihat di sini ya bahwa Tuhan itu sanggup mengubah kutuk menjadi berkat, sanggup mengubah malapetaka menjadi ya sesuatu yang luar biasa. Karena tidak bisa tidur, ya kita tahu awalnya karena tidak bisa tidur, akhirnya raja membaca kitab sejarah dan akhirnya Tuhan bekerja, saudara. Ya, sepertinya kebetulan, tapi kita percaya bahwa Allah bekerja itu bukan kebetulan, karena doa puasa Ester dan keberanian hatinya, maka Tuhanlah yang bekerja, saudara. Haman ini memiliki kekayaan, tetapi dia sangat mendambakan sesuatu yang bahkan tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu rasa hormat. Gila hormat ini Haman ini, saudara. Gila jabatan, gila hormat, dia tuh pengen semuanya, saudara. Ya, dan dia merasa bahwa ya itulah dia bisa membeli berbagai hal untuk menunjukkan kesuksesan dan kuasa. Tetapi keinginannya akan ketenaran ya dan juga rasa hormat itu telah membuatnya menjadi ya orang yang egois, iri hati, bahkan sangat mementingkan diri sendiri.
Ya, jangan sampai kita membiarkan saudara. Ya, kita ini butuh pengakuan, pujian, kehormatan, ndak usah. Ya, akhirnya ternyata setelah diketahui bahwa Mordekai ini berjasa, lalu raja bertanya lah saudara, ya, penghargaan akan diberikan kepada Mordekai itu apa kira-kira? Dan kebencian dan rencana jahat Haman, ya, itu tanpa dia sadari berubah menjadi malapetaka bagi dirinya. Dia datang ke istana untuk minta izin kepada raja menghukum Mordekai di tiang gantungan. Tapi apa yang terjadi saudara? Dikatakan di sana saudara, akhirnya Haman berpikir bahwa dialah yang akan menerima kehormatan itu. Maka dia berkata kepada raja, harus dipakein baju kerajaan, harus begini, harus begitu, harus begini, ya, dan pakein dia baju, diarak di lapangan, diumumkan ke semua orang bahwa inilah yang layak untuk didapat bagi orang yang berjasa kepada raja, ya. Dan Haman berkata begini karena dia pikir itu untuk dirinya saudara. Ayat 10, maka titah raja kepada Haman, seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja. Tetapi Haman bergegas-gegas pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan kepada Seres istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Seres istrinya kepadanya, jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia, malahan engkau akan jatuh benar-benar di hadapannya. Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan Ester. Saudara, kita lihat saudara, kebencian dan gila hormat, ambisi, obsesi dari Haman itu akhirnya membawa dia kepada malapetaka yang besar. Ya, kenapa saudara? Karena semua rancangan jahat dari Haman itu berbalik ya kepada dirinya sendiri, dan akhirnya kita tahu bersama bahwa rancangan jahat terhadap Mordekai diubah menjadi rancangan kemuliaan. Mari kita tetap belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Karena kalau kita hidup benar, sekalipun orang merancangkan yang jahat bagi kita, maka Tuhan merancangkan yang terbaik bagi kita. Jangan menjadi orang yang punya rancangan jahat di hati, karena itu justru akan berbalik kepada kita sendiri dan menjadikan kita saudara sebagai orang-orang yang pada akhirnya dimurkai Tuhan. Saya berdoa supaya setiap kita jemaat Mesbah Doa ya punya kepekaan hari-hari ini. Nggak usah pengen cari dihormati, disanjung, dipuji. Mari kita terus berdoa, Tuhan jagai kerendahan hati kami, ampuni kami Tuhan kalau kami mulai sombong. Kami tidak mau seperti Haman, tapi kami ingin menjadi seperti Mordekai. Saudara, ingat Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat firman malam hari ini. Kami ditegur, kami dikuatkan, kami dikoreksi. Kami tidak mau bersikap seperti Haman, sombong, terobsesi, ingin ketenaran, popularitas, kehormatan. Ajar kami menjadi orang-orang yang rendah hati, yang terus berpegang kepada Tuhan dan hidup menurut jalan Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini ada kesombongan dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami rendah hati di hadapan Tuhan.
Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang juga hidup terus bersandar pada Tuhan. Engkau akan menjadi pertolongan bagi setiap mereka yang terus hidup mengandalkan Engkau. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Engkau beri kelegaan. Yang merindukan pemulihan demi pemulihan dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, keuangan, kesehatan, Tuhan yang sanggup memulihkan. Bahkan ada di antara saudara yang terbaring sakit hari ini, perkatakan di dalam nama Yesus, aku percaya ada kesembuhan. Kau yang merindukan pemulihan dalam keuangan, usaha, bisnis, katakan aku percaya Tuhan sanggup memulihkan. Berkati Bapa setiap mereka yang terus berharap dan mengandalkan Engkau. Hamba juga berdoa untuk setiap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Anak keturunan ilahi Tuhan berikan. Berkati setiap mereka yang rindu terlepas dari pergumulan dan ikatan dosa. Lepaskan Tuhan setiap anak-anak-Mu yang terikat dengan kepahitan, kebencian, dendam, kesombongan, bahkan ketakutan, yang terikat dengan dosa-dosa kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, apapun yang merenggut bahkan mengikat hidup kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapa, biarlah kami semua boleh semakin diubahkan hari demi hari, agar hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Ampuni segala kesombongan kami Bapa. Kami melihat malam ini lewat kisah Mordekai, bagaimana Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat, malapetaka menjadi sukacita dan kemuliaan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang mengalami semua itu. Kalaupun ada orang yang merancang yang jahat bagi kami hari ini, kami tetap melepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau juga terus memberkati anak-anak-Mu, setiap kami jemaat Mesbah Doa yang ingin menjual aset, terlilit dalam masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan bebaskan dan lepaskan. Terima kasih Bapa, kami terus lepaskan berkat bagi bangsa dan negara kami. Indonesia dipulihkan Tuhan. Di tengah keadaan krisis global di dunia ini, kami bersyukur Indonesia masih bertahan. Indonesia masih mampu berdiri karena kami tahu jika bukan Tuhan yang membangun sebuah bangsa, sia-sia usaha orang yang membangunnya. Kami semua terus menopang bangsa kami Tuhan. Jagai bangsa ini, biar roh takut akan Tuhan ada di atas bangsa kami, dalam hati para pemimpin kami, dalam hati anak-anak Tuhan, dalam hati para pejabat di bangsa ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati bangsa ini. Bahkan semua bangsa-bangsa di dunia, di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan juga jamah dan lawat, agar semua bangsa juga boleh bertobat, menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari buka hati dan tanganmu saudara. Karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Iya, terima kasih saudara, tetap berdoa. Pelayanan saya tanggal 28 besok ada di Jayapura. Kita sama-sama ibadah KKR dari seluruh gereja supaya kita boleh berdoa bagi damai di kota Papua. Dan yang ingin ikut ke Israel, ya cepat daftarkan diri Anda karena seat semakin terbatas. Tuhan Yesus memberkati, Shalom dan Immanuel.